Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Kenosis TV. Kembali renungan pagi hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rangkaian kitab Kejadian yang saat ini kita telah sampai pada pasal yang ke-19 dengan tema Syafaat Abraham untuk Sodom. Syafaat adalah doa yang bukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan untuk mendoakan hal-hal positif di luar diri kita dan untuk orang lain. Kejadian 19 ayat 5, 6 dan seterusnya. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumah." Setelah ponakan Abraham yaitu Lot memilih daerah di sekitar wilayah Sodom untuk tempat domisilinya dan usahanya, ia harus berhadapan dengan pilihan yang dia ambil. Kehidupan manusia setiap saat diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan hidup sangat menentukan kehidupan jangka pendek dan masa depan. Terutama ketika pilihan itu dalam berbentuk hal yang penting dan sangat prinsip. Kalau pilihan itu pilihan yang kecil-kecil saja, itu tidak terlalu terlihat dampaknya bagi kehidupan. Tetapi ketika sudah menyangkut pada masalah yang prinsip dan penting, itu sangat mempengaruhi kehidupannya masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketika Lot memilih Sodom untuk tempat domisili dan tempat tinggalnya, di mana Sodom itu orang hidup di dalam kebebasan berbuat dosa. Akhirnya, pilihan Lot itu membawa dampak yang sangat besar. Bukan hanya kepada Lot, tetapi kepada keluarga besarnya. Di mana akhirnya 2 putrinya bersetubuh dengan bapaknya. Kakaknya yang paling tua melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut dengan Moab. Inilah cikal bakal dari Bani Moab. Dan anaknya yang lebih muda diberikan anak laki-laki yang diberi nama Amon, cikal bakal dari Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon ini yang menjadi cikal bakal musuh bebuyutan orang Israel pada masa yang akan datang. Kita bisa melihat bagaimana ketika Lot salah di dalam memilih tempat tinggalnya, hal sesuatu yang prinsip dan penting yang akhirnya mempengaruhi kehidupan satu keluarga itu. Sodom ingin dihancurkan Allah. Tuhan ingin membinasakan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan yang banyak dilakukan oleh penduduk di sana. Bukan saja karena dosa menyukai sesama jenis, tetapi kejahatan mereka yang sangat banyak. Ayat 20 sampai 21 pasal 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang
yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Jadi ketika keluh kesah orang-orang itu naik kepada Allah, Allah langsung ingin melihat keadaan Sodom dan Gomora, dan Allah ingin menghancurkan. Saat Allah ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Allah memberitahukannya terlebih dahulu kepada Abraham. Karena pribadi Abraham adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sebaik Abraham tahu Allah akan menghukum Sodom, dia memohon dalam syafaatnya kepada Tuhan supaya Tuhan menggagalkan rencananya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal-hal yang tidak disampaikan Allah kepada orang lain, tetapi kepada orang yang karib dengan Tuhan, Allah membukakan rahasia-rahasia yang akan terjadi. Kalau engkau ingin tahu jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan, hikmat dari Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Syafaat Abraham. Abraham menaikkan 2 syafaat kepada Allah di dalam pasal 18 ayat 23 sampai 32, ketika Allah ingin menghancurkan, membinasakan Sodom dan Gomora. Ia bersyafaat karena ia mengasihi Lot dan orang-orang benar yang ada di Sodom dan seisi Sodom. Abraham mulai dengan permohonan, Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan apabila ada 50 orang benar di antara orang Sodom? Ya terus menerus bernegosiasi dengan Allah hingga sampai 10 orang pun tidak ada yang benar. Abraham bertekun, bersyafaat. 50 orang pertama. Kemudian dia menurunkan 45 orang. Allah berkata, aku tidak akan membinasakan Sodom kalau ada 45 orang. Kalau demikian Tuhan 40 orang. Apakah kau akan menghancurkan Sodom dengan ke-40 orang yang benar? Tuhan mengatakan kalau ada 40 orang yang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom. Kalau demikian Tuhan, aku memohon sekali lagi, bagaimana kalau ada 30 orang? Apakah engkau akan menghancurkan Sodom dengan orang-orang benar itu? Tuhan berkata, kalau ada 30 orang yang benar di dalam kota Sodom, aku tidak akan sekali-kali menghancurkannya. Tuhan izinkan aku memohon sekali lagi. Kalau ada 20 orang yang benar Tuhan, apakah engkau akan tetap menghancurkannya? Aku tidak akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Seandainya ada 20 orang yang benar, ku dapati di kota Sodom dan Gomora. Tuhan, terakhir kali aku meminta kepada, kita lihat negosiasi Abraham yang begitu ketat kepada Tuhan, karena Abraham begitu karibnya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau ada 10 orang? Tapi Tuhan berkata, seandainya ku dapati 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak menghancurkannya. Abraham melakukannya dengan tulus hati. Sikap ini menunjukkan iman dan kasih dari Abraham kepada Lot dan kepada orang-orang yang ada di kota Sodom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon hanya sekali 2 kali saja. Ketika kita bergumul, mari kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia memohon supaya Tuhan tidak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dia demikian intens
meminta, terus memohon kepada Tuhan, bukan berarti doa Abraham itu gagal. Bukan berarti doa Abraham itu tidak mendapatkan jawaban. Kita melihat Allah mengabulkan doa Abraham dengan Allah menyelamatkan Lot dan kedua anaknya perempuan. Penerapannya bagi kita, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Apakah kita sudah mentaati perintah itu atau tidak? Bisa terlihat dari kehidupan doa kita. Tapi kalau pada waktu kita berdoa selalu hanya berdoa untuk diri kita sendiri, dan tidak pernah atau jarang berdoa untuk orang lain, maka jelas sekali kita belum mengasihi sesama kita dan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan tanggal 14 nanti akan ada pemilu serentak dengan tema yang pagi hari ini kita dengar. Berdoalah untuk bangsa dan negara kita, supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar, dan hasilnya dapat diterima oleh 3 kontestan dan pengikut-pengikut, sehingga bangsa kita ini boleh aman, tentram, dan nyaman. Mari kita lihat kehidupan Lot dan 2 anak perempuannya setelah diselamatkan oleh Allah. Setelah Lot dan kedua putrinya selamat, mereka lebih memilih tinggal dalam goa. Setelah lama mereka tinggal di goa, kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di antara kita di negeri ini. Marilah kita menghampiri ayah kita, seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah yang dilakukan oleh kedua putrinya kepada ayah mereka. Mereka menghampiri ayah mereka dengan memabukkannya. Demikianlah karakter dari putri mereka yang selama ini hidup di Sodom Gomora. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Akibat daripada perbuatan kedua putri Lot itu, mengandung dari ayah mereka sendiri, lahirlah Moab dari anaknya perempuan yang tua, yang jadi Bani Moab, dan Amon dari anaknya yang lebih muda, yang jadi Bani Amon, yang menjadi cikal bakal dari musuh bebuyutan Israel. Ayat 37 dan 38. Di sini kita melihat kedua anak dari putrinya ini, Moab dan Amon, menjadi kakek, memanggil kakek kepada bapaknya, dan memanggil bapak kepada kakeknya. Akhirnya menjadi pusing sendiri. Hikmat hari ini, bersyafaat sangat penting, karena Allah bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan bagi yang didoakan. Pokok doa, ajar kami Tuhan untuk bersyafaat, mendoakan bukan saja diri kami, tetapi orang lain dan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini kami belajar dari kitab Kejadian, doa syafaat dari Abraham untuk Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Tolong Tuhan untuk pemilu yang akan dilakukan 14 Mei, supaya semua berjalan dengan baik. Dan setiap orang yang sudah memiliki hak pilih boleh datang ke TPS, menentukan pilihannya. Tuhan arahkan hati dan pikiran setiap pemilih memilih
presiden dan wakil presiden yang tepat, memilih anggota legislatif yang tepat, sehingga bangsa negara yang Tuhan anugerahkan ini bagi kami menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.